Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 9 Salamaya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu dan SPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 9 Salamaya, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di tempat pada hari ini. Salawat serta salam semoga kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung aja. Topik yang akan dibicarakan yaitu mengenai sosialisasi PNM. Saya Nitita Oktaviani selaku moderator akan membimbing acara ini. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu penyajian materi, dan yang acara ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Sofianti, SPDGR, yang mengenai tentang diseminasi aksi nyata daya positif. Waktu yang tepat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru acara sudah berkenan memberikan saya waktu untuk berdiri di hadapan Bapak dan Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 9 Karangtengah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 9 Karangtengah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan buku sekolah ya, KKG sekolah, dan yang mana ada dua kegiatan. Yang pertama adalah diseminasi saya selaku CGP Rekognisi Angkatan 10 untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang keduanya nanti ada rapat koordinasi tindak lanjut kinerja Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu Bapak dan Ibu mohon kita bisa sama-sama untuk menyimak, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan kita khususnya mengenai budaya positif dan kaitannya dengan murid di kelas. Baik, untuk itu mohon izin saya menyampaikan kegiatan atau menyampaikan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Adanya penyamaan persepsi untuk kita semuanya. Artinya murid kita itu di SD ini mau dibawa kemana? Kita tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, untuk itu saya harapkan kita semuanya di hari ini sedikit banyak mungkin ada pemahaman baru yang harus kita satukan di semester awal nanti ya, pembelajaran baru. Berikutnya, yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini yaitu kita semuanya memiliki pemikiran dan tujuan yang sama terkait disiplin positif yang diterapkan dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, Bapak dan Ibu, di kurikulum Merdeka ini poin pentingnya itu adalah pembelajaran berpihak kepada murid. Tanpa adanya rasa sepenuh hati, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan disiplin positif, apa yang dimaksud dengan budaya positif. Mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk memahaminya. Dilanjutkan. Nah, kita tidak bisa sendiri-sendiri ya Bapak dan Ibu, kita perlu dukungan. Nah, nanti diharapkan kita semuanya sebagai guru dan juga wali kelas untuk
proaktif bekerja sama dengan komite dan rumpun kelas terkait sosialisasi praktik penerapan budaya positif baru di sekolah. Artinya hari ini kita sudah memahami tentang yang dimaksud dengan budaya positif dan disiplin positif. Nanti mungkin disambung lagi dengan Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan visi misi. Sehingga apa yang akan kita laksanakan di semester awal nanti di tahun ajaran baru, kita semuanya sudah sepakat bahwa kegiatan baru yang akan kita laksanakan bersama dan satu suara adalah hal tersebut ya. Yang keduanya monitoring dari Kepala Sekolah terkait pelaksanaan sehingga dapat dievaluasi tingkat kemajuannya. Nah ini perlu sebagai monitoring ini sebagai filter ya, apakah berjalan atau tidaknya sebuah program. Yang ketiganya adalah kekompakan seluruh warga sekolah. Tanpa ada kekompakan tentunya kita tidak bisa berjalan ya Bapak dan Ibu. Ibaratnya perahu, kalau yang satu ingin ke kanan ke kiri yang ada pecah perahu ya ke bawah. Baik. Ini Bapak dan Ibu kami memperkenalkan berkaitan dengan filosofi KHD yang ada kaitannya dengan pembelajaran berpihak kepada murid. Di sini filosofi KHD itu memberikan pemahaman kepada kita semuanya bahwa pendidikan diharapkan dapat menuntun, membantu, memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Nah, yang kita pahami Bapak dan Ibu, betul pas pertama juga saya memahami bahwa anak adalah kertas kosong. Sehingga kita sebagai orang dewasa bebas mau membentuk anak seperti apapun. Ternyata pemahaman saya itu salah. Artinya, anak itu sudah memiliki dasar dia akan seperti apa. Nah, tugas kita sebagai orang dewasa adalah menebalkan hal yang positifnya dan menyamarkan hal yang negatifnya. Ya, kita mungkin bisa tahu ya anak bayi. Nah, anak bayi itu punya kekuatan, sudah punya dasar. Tetapi dia mau dimajusikan, mau diyahudikan terserah orang tuanya. Artinya berarti anak itu sudah punya dasar. Apakah dia akan mengikuti atau melawan? Begitupun dengan anak-anak kita. Terkadang kita merasa anak itu harus mengikuti kita, harus sesuai dengan apa yang kita doktrinkan karena kita merasa paling benar. Ternyata setelah saya mempelajari filosofi KHD itu betul sekali. Ketika anak dipaksa ke dunia lain, bukan dunianya, itu memang bisa mengikuti tetapi tidak bertahan lama. Dan yang saya pahami Bapak dan Ibu, dari seorang psikolog, saya lupa namanya waktu itu. Jika anak sejak kecil dikekang, maka dia itu akan liar pada saat dewasa. Nah, sekarang ini ya ketika saya mengkoneksikan dengan kenyataan memang betul. Dan ketika anak diberikan artinya kebutuhannya dilayani dengan cukup waktu kecilnya, maka sudah dewasa dia diam. Karena dia sudah mengeluarkan ekspresinya. Nah, inilah yang menjadi pemahaman baru bagi saya, bahwa selama tidak berbahaya dan tidak membahayakan orang lain, mari kita fasilitasi putra dan putri kita untuk mengekspresikan potensinya, begitu ya. Nah, ini filosofi KHD ini luar biasa ya, Bapak dan Ibu. Saya juga untuk bisa membuktikannya itu kurang lebih butuh waktu 2 tahun. Benar nggak sih teori ini begitu ya? Dan kemarin saya sudah berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan filosofi KHD itu, dan ternyata lambat laun memang kalau saya tidak sabar melihat dampaknya, ya sepertinya tidak akan pernah saya yakini ya filosofi ini. Tetapi saya berusaha sabar melihat dampaknya. Jadi dampaknya itu Bapak Ibu, ketika anak mau meninggalkan saya, itu anak baru kelihatan dampaknya. Contoh, sekarang kelas 5 nih. Pas kelas 5 mau akhir, dia tuh baru kelihatan perubahannya. Dan ketika mau meninggalkan saya itu baru kelihatan. Baru kelihatan aslinya dia gitu. Potensinya atau negatif positifnya itu baru kelihatan gitu pas mau meninggalkan. Nah, ini saya terapkan filosofi KHD ini, ternyata butuh waktu, memang butuh proses ya. Tidak bisa waktu itu kita praktek, waktu itu kelihatan. Nah, ini ya.
Jadi sekali lagi filosofi KHD ini memberikan pemahaman kepada saya bahwa anak adalah bukan kertas kosong yang bisa digambar semau kita, tetapi tugas kita sebagai orang dewasa adalah menebalkan laku positifnya dan menyamarkan laku negatifnya. Ini Bapak dan Ibu, saya tertarik dari sekian berkaitan dengan budaya positif ini, terkaitan dengan ini saja, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang saya pahami Bapak dan Ibu, ada sebuah pernyataan begini, anak itu kalau kebutuhan dasarnya sudah terlayani, dia tidak akan membuat masalah. Saya coba resapi, saya coba renungkan, dan saya coba praktekkan Bapak dan Ibu. Dan betul, ketika anak saya ditekan, itu wah subhanallah, menimbulkan beberapa masalah. Jadi sekarang saya memiliki kesimpulan, ketika ada siswa saya, murid saya membuat masalah, berarti ada yang tidak beres dengan kebutuhannya. Apa saja kebutuhan dasarnya? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan dasar primer yang biasa kita lakukan, makan, minum, dan sebagainya. Nah, seperti kemarin, anak mengambil uang renang. Ketika saya telusuri apa? Uang jajannya tidak cukup. Berarti kan kebutuhan dasar bertahan hidupnya itu kurang, makanya menimbulkan masalah. Pinjam ke temannya, ditagih sama temannya dia sendiri. Nah itu, jadi ternyata ketika anak melakukan melakukan kesalahan, setelah saya belajar ini, tidak serta-merta kita menjas anak itu, wah kamu negatif langsung. Ketika ditelusuri ternyata betul, anak akan berbuat kesalahan ketika 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Apa saja tadi? Sandang, pangan, biasa ya, Bapak Ibu, primer dan sebagainya ya. Makan, minum, ya, baju, pakaian dan sebagainya. Kadang kan anak tidak punya pensil karena terdorong, akhirnya kan berbuat yang menyimpang, ya. Yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini saya masih ingat, ya saya ini real saja ya Bapak Ibu, biar kita bisa langsung sharing. Pakih dengan Dika. Nah, kenapa ya kalau dibaca biar karok gitu ya kalau di kelas itu. Ternyata pas ditelusurin, memang dia kasih sayangnya kurang. Karena sudah mah dia dari kecil ditinggalkan mamanya, harus merawat adiknya. Artinya apa? Ketika kita ditelusuri dan dikaitkan dengan teori ternyata betul. Sehingga apa? Ketika ada dia suntikan emosi, dia ingin melampiaskan. Akhirnya sensitif. Ada orang yang menyinggung dia langsung keluar. Seperti bom waktu begitu ya. Nah ini ketika saya tanya dengan penuh kasih sayang, karena dia kan butuhnya kasih sayang. Saya tanya dengan penuh kasih sayang, ternyata dia keluar. Air matanya keluar juga. Artinya, oh berarti anak tersebut butuh sisi ini dari kita, begitu ya. Nah mungkin disinilah 5 kebutuhan dasar ini wajib kita ketahui ya Bapak dan Ibu, supaya apa? Bisa menganalisa ketika anaknya berbuat masalah. Jadi jangan sampai menimbulkan masalah baru gitu. Udah anak membuat masalah, kita tidak selektif, akhirnya kita juga membuat masalah baru gitu. Jadi yang pertama bisa jadi karena kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya atau kasih sayang. Yang ketiganya kebebasan. Ini saya lihat anak saya ini. Ketika saya tutup pintu, dia berusaha untuk melihat saya bahagia. Ketika saya buka pintu, wah dia seperti keluar dari apa gitu. Ya anak saya sekarang di rumah gitu. Terus misalkan saya berdiri memegang apa saja, tidak memperlihatkan dia langsung melempar saya dengan benda, dengan apa, itu dilempar-lempar semuanya. Nah, jadi saya itu di rumah jadi lab Bu. Saya dicoba satu-satu ya teori itu di rumah, di sekolah, bener gak sih gitu teori ini? Ternyata betul. Ketika saya buka pintu dan mempersilahkan dia bermain, wah Masya Allah itu ekspresinya beda gitu. Terus dia naturalnya beda, fisiknya juga dia beda. Yang tadinya dia lugu, ketika keluar
suka mainnya dan sebagainya. Oh begitu. Jadi betul, kebebasan ini salah satu kebutuhan dasar. Artinya mungkin kita juga kebebasan di sini, ingat ya, kita menebalkan laku positifnya dan menyamarkan itu harus menjadi, makanya saya sampaikan di awal supaya itu menjadi patokan. Jadi kebebasan itu tidak bablas gitu, tidak wah dia bilang kan harus bebas misalnya, enggak. Tapi kita ada poin tadi yang menjadi catatan. Yang ketiganya kesenangan. Ya, kadang anak itu berbeda ya kesenangannya. Ada yang senang menggambar, ada yang senang. Nah, saya di kelas Bu ini anak yang senang menggambar disuruh nulis, langsung ekspresinya itu Bu. Atau sebaliknya anak yang tidak suka menggambar disuruh menggambar, ekspresinya langsung down. Nah ini ada kaitannya dengan diferensiasi, artinya pelayanan pendidikan sesuai dengan minatnya. Nah ini nanti kita bahas insya Allah kapan-kapan ya, karena butuh waktu lagi untuk sesi ini. Nah ini ternyata sekarang pun Bapak dan Ibu sebetulnya sudah melakukan diferensiasi itu. Anak suka begini kan ya, Ibu boleh nggak duduk di bawah? Nah itu diferensiasi Bu. Ibu boleh nggak saya membuatnya seperti ini? Itu diferensiasi Bapak dan Ibu. Anak meminta misalkan, Ibu boleh nggak begini, boleh. Berbeda dari yang kita instruksikan atau yang kita minta, misalkan. Itu diferensiasi Bapak Ibu. Jangan menjas, salah jangan. Itu mematikan potensi anak. Jadi makanya jangan heran dari dulu sampai dari dahulu kala sampai sekarang disuruh menggambar pegunungan 2, matahari 1, jalan leko-leko, terus di situ ada sawah, itunya pakai huruf P dikasih. Ya iya, karena apa ya itu? Karena anak belum apa-apa udah tingkat. Janganlah. Padahal siapa tahu itu karakter asli di situ dia nanti jadi pelukis hebat, jadi apa ya. Nah ini jadi kesenangan ini kita juga harus memperhatikan. Nah maksudnya apa? Yang penting ketika kita menyampaikan materi di kelas itu tujuan belajarnya jelas. Adapun caranya terserah. Contoh misalkan saya, tujuan belajar saya anak bisa membuat comrok. Gimana pun caranya, urutannya terserah, yang penting jadi comrok. Dan kamu bisa menjelaskan gimana caranya comrok versi kamu. Jadi kita sekarang harus begitu. Selain membuat kita simple, gak pusing, anak juga tidak jenuh. Kadang kalau anak jenuh, ya bukannya fokus dengan kita, yang ada ya malah kemana-mana begitu ya. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup atau kebutuhan dasar, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah apresiasi dan merasa dihargai. Contoh, anak yang tadinya tidak bisa menulis, bisa membuat huruf atau membuat satu kalimat, kita kasih apresiasi. Nah itu dia langsung naik percaya dirinya. Nah ini penguasaan. Atau misalkan anak kalau sering disuruh oleh guru, biasanya pede banget gitu. Karena dia merasa, wah ini saya dihargai, ini potensi saya, dia terus berkembang. Nah kita juga tetap ketika melakukan 5 hal ini, sisi positifnya ditebalkan, negatifnya disamarkan. Itu jadi patokan utamanya. Jadi tidak bablas kita juga mengarahkan anak kesana kesininya tidak, tetapi sesuai patokannya sisi positif dia ayo kita kembangkan, negatifnya kita samarkan. Mudah-mudahan hilang ya, bisa sampai hilang. Nah ini Bapak dan Ibu, ternyata saya kenapa mencari jawaban ini karena di kelas saya ini banyak masalah ya. Ya saya rasa banyak. Jadinya anak-anak itu spesial ya. Kata Pak Lutfi itu, aduh masuk ke ruangan guru kelas 5B itu super. Tetapi justru itu menarik saya semangat untuk mencari tahu alasannya kenapa gitu. Nah inilah Bapak dan Ibu, ternyata betul anak yang membuat masalah kita harus peka dengan 5 kebutuhan dasarnya. Mungkin ada salah satu yang tidak terpenuhi. Nah ini juga mudah-mudahan menjadi bekal Bapak Ibu di kelas ya. Ketika anak melakukan sesuatu yang menurut kita di luar aturan kita atau di luar harapan kita, maka kita bisa menggalinya dari kelima ini. Apa sebetulnya yang dia belum terpenuhi, sehingga kita harus ada di posisi itu. Ketika misalkan anak butuh kasih sayang, berarti kita memposisikan kita sebagai orang tua, ya, dan sebagainya. Nah ini menjadi dasar bahwa 5 kebutuhan dasar ini
tingkah selaku selanjutnya. Nah ini ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu, coba masuk kemana ya? Oke, jangan saya terus nih. Sepertinya udah mulai naik nih hasil makannya ini. Jadi ngantuk ya. Baik, coba dibaca yang kalimat pertama. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira anak itu butuh apa dari kita? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kebutuhan dasar apa yang harus kita penuhi sebagai guru? Tidak anak berlarian terus, pas ditanya ngomongnya begitu. Berarti kebutuhan apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kebebasan. Kesenangan. Kesenangan, senang. Oh, ini nanti ke depannya apa? Jadikan dia atlet untuk lari. Jadi sayanya juga positif gitu sebagai guru itu. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Oh, berarti anak itu kurang kasih sayang. Nah, di sana kita bisa menempatkan, oh anak ini bisa kita rangkul. Toh sekarang kan sensitif ya, dengan fisik mungkin kita bisa tanya, bisa dengan bahasa. Kalau bahasa kan tidak apa-apa ya. Oh iya. Nah ini jadi tahu Bu, saya itu penasaran ya, ini anak kelas 1 lari-lari di sana kenapa? Nah ini bisa jadi begitu ya, bisa jadi karena di rumahnya dikekang atau kesenangannya dibatasi. Nah coba nanti mungkin kita cari inisiatif yang lain yang lebih positif. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya kan kita lari-lari kejar dia merasa puas karena bisa kerjain ibu guru. Berarti penguasaan. Dia ingin keberadaannya itu diakui. Kadang kan kita ya cuma fokus aja dengan yang dominan, anak-anak yang terpinggirkan itu. Nah, dengan begitu dia akan mencari ulah. Saya sekarang Dika itu tahu kenapa dia bikin ulah. Iya, maksudnya bukan Pak Dika ini. Iya, Dika saya. Oh, ternyata dia itu ingin diperhatikan. Ingin dia itu ada peran, dikasih peran. Makanya ketika ada anak yang mereka, dia beri peran, beri tanggung jawab. Sehingga dia merasa, oh ternyata saya gini-gini juga dipercaya. Padahal kita tujuannya bukan itu. Tetapi anak berpikirannya positif, dan itu menimbulkan positif, energi positif bagi dia. Ada lagi? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Jadi anak itu ingin bebas, artinya ingin ada suasana lain. Nah berarti kitanya sebagai guru peka. Oh iya, berarti jangan menggambar terus. Misalkan, iya nggak di dalam terus. Misalkan apa? Nah ini Bapak dan Ibu subhanallah ya, saya bersyukur sekali ilmu ini sedikit tetapi membuka pemikiran saya. Oh iya, ternyata ketika saya tahu akar masalahnya, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi nggak kalah kemana-mana, kayak juga saya jadi melebar kemana-mana. Gitu, jadi oh iya, anak melakukan ini, dia kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi. Oh berarti saya harus ada di posisi itu. Cukup segitu. Jadi nggak, ini anak kenapa ya? Kenapa sampai overthinking? Gitu. Kitanya pusing, anaknya juga stres. Gitu ya, ada menambah masalah. Dan, iya begitu Bu. Nah ini ya, jadi mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu memang semuanya tidak bisa instan. Semuanya butuh waktu dan juga kesabaran ya. Mudah-mudahan ini menjadi spirit baru ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan dengan budaya positif. Nah, tadi kebutuhan dasar sudah ya, yang menjadi akar dari masalah. Sekarang kita kaitkan solusinya, budaya positif. Dari sekian modul yang saya pelajari Bapak dan Ibu, ini adalah poin pentingnya. Mengkritik anak saat anak berbuat salah justru akan tetap membuat anak dalam posisi gagal. Restitusi bukan melegalkan kesalahan, tetapi guru memahami bahwa kesalahan ini merupakan bagian dari proses belajar anak tentang nilai tertentu, sehingga menerima alasan anak dan membantu menguatkannya dengan perilaku dan perkataan yang positif, agar anak merasa yakin dengan dirinya yang bisa tumbuh lebih positif. Ini kejadiannya sama loh kemarin. Lalu
ibu lampu pecah, ibu minta maaf sampai ada yang nangis. Kata, ya inilah, saya sangat bersyukur Allah menitipkan ilmu ini sebelumnya sehingga saya bisa tidak salah langkah begitu ya. Maksudnya ya mungkin tidak terlalu salah dalam mengambil sikap. Saya meminta anak-anak duduk, tenang. Ada apa? Ceritakan. Bu, keluar main bola di kelas. Bola kan ini. Bolanya itu mungkin terlalu semangat sampai sekarang jadi tahu kenapa alasan Bapak dan Ibu guru melarang kalian main bola di kelas. Tahu Bu, tanpa saya cerita mereka paham. Oh, ini maksud guru teh ngomong nggak boleh main di kelas. Oke, sekarang Ibu tanya lagi, apa dengan Ibu berteriak-teriak memarahi kalian? Di atas sudah ada lampu lagi? Belum. Gak ada Bu. Nah, bagaimana caranya supaya ada lampu lagi? Harus beli. Siapa yang harus membeli? Wah, Ya, anak mulai. Ya kita dong yang melaksanakan, masa ibu katanya. Nah mereka sendiri jadi otak kiri otak kanannya main. Nah, ibu hanya ingin mengingatkan kalian bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Senin depan silakan, karena sebelumnya ada lampu, harus ada lampu lagi. Dan mereka inisiatif sendiri, saya tidak mau tahu. Nah itu biarkan mereka dari pemikirannya itu dipakai gitu. Ilmunya itu dipakai. Oh iya, ternyata kan mereka membangun sendiri pemikirannya. Oh iya, ternyata guru itu ngomong itu benar. Nah kemarin saat saya restitusi saya tanya Hulwa, Teh Hulwa sekarang mau main bola lagi di kelas? Gak mau. Kenapa gak mau? Takut kena itu lagi gitu. Takut kena ini lagi. Ya terus kemarin membeli itu dari mana uangnya? Dari uang THR berapa? 80.000. Nah, bayangkan kalau waktu itu Teh Hulwa tidak main bola, uang itu bisa Bu. Jadi sekarang ya Bu, saya tidak mau. Anak akan membangun sendiri pemahamannya tanpa perlu kita jelaskan. Yang penting kita tanya aja kenapa. Nah ini ternyata Bapak dan Ibu, budaya positif ini yang namanya itu restitusi ya. Nanti kita simak sama-sama apa sih yang dimaksud restitusi. Ini luar biasa berdampak. Bahkan saya kemarin waktu anak yang mengambil uang itu ya, dibantu dengan Ibu Yuli Pak Kalidi itu, saya sampai kaget ya pas sorenya itu ada anak yang masih pegang lidi di sana sampai dipegang penonton. Ya ternyata kan apa yang kita ucapkan itu benar-benar karena kita menyampaikannya dari hati. Jadi anak itu gelisah dengan tingkah lakunya sendiri begitu. Kan saya tidak menuduh, cuman saya tahu juga pura-pura nggak tahu gitu. Saya ingin memantik dia ngaku nggak sadar tidak. Ternyata kan nunggu. Akhirnya pas saya tanya, ada apa ini menunggu ibu? Apa ada yang salah dengan ibu? Tidak Bu kan. Terus apa yang nunggu di sini kan Bunda Yulia ya kasih kabar itu di masjid. Gabriel sama itu Dika ya. Aduh, bukan Pak Dika ini. Iya, kata saya kenapa ini nunggu ibu katanya. Itu kenapa lidinya masih dipegang? Ibu katanya boleh nggak kalau lidinya belah. Nah dari sana saja saya udah ini anak sudah mulai gelisah dengan dirinya gitu. Boleh nggak apa-apa kalau dibelahin mau dipotong juga. Soalnya kan ya kalau kita ada indikasi anak dipotong berarti kan beneran gitu. Berarti anak kan ada rasa gelisah. Di sana ada rasa mengaku dari dalam dirinya tuh mengaku, tetapi dia takut. Nah, saya membayangkan Bapak Ibu, jika waktu itu saya kamu dan sebagainya, yang ada dia dendam, lama-lama dia ya udah nanti mah beneran sekalian. Begitu. Terus yang keduanya karena dia sakit hati, akhirnya dia berbuat kasar kepada teman yang jadi korban. Itu yang saya khawatirkan. Nah makanya saya nggak banyak bicara, hanya menyimak dia maunya gimana. Nah ternyata dia nyampe awalnya memang dia malu-malu ya, malu-malu Pak katanya. Ibu takut saya marah mungkin ya, takut saya marah. Cuman saya balikin lagi seperti Hulwa tadi. Nah sekarang ibu tanya dulu, kenapa ini nggak jujur? Kenapa masih malu sama ibu? Enggak Bu, takut dimarahi. Nah saya tanya, kalau ibu marah, uang itu ada lagi nggak? Enggak Bu. Jadi gimana caranya supaya uang itu ada lagi? Harus kami kembalikan. Nah caranya gimana? Mana dong. Nah jadi mereka
berdiskusi sendiri. Ya udah, ibu tidak tertarik dengan itu, silahkan, karena tadinya juga ada uang, sekarang ada. Akhirnya saya beri waktu. Oke, kapan bisa dikumpulkan uangnya? Saya mampu sekarang juga ada uangnya kemarin. Terus ini kapan? Terus saya tanya lagi, guru atau bapak guru ya. Nah ini mendapat imbalan penghargaan. Dia melakukan sesuatu karena penghargaan. Nah ternyata bapak dan ibu, saya sekarang menjadi sadar, memberikan reward kepada anak itu gagalnya sama dengan memberikan hukuman. Tadinya ya saya berpikir wah mungkin memberikan penghargaan lo bagus, positif. Ternyata sama gagalnya membentuk generasi gagalnya sama dengan memberi hukuman. Beda toples atau beda kapal. Karena apa? Anak tetap akan berbuat baik itu tergantung kepada reward yang ingin dia peroleh. Jadi benar-benar tidak ada kesadaran. Nah kadang begini, nah ayo kamu harus rajin ya, nanti sama ayah dibelikan apa, dibelikan jadi dia rajin itu karena ingin sepeda. Dia dapat sepeda, misalkan dia sudah terpenuhi, dia akan menjadi orang yang oh ya udah ini baik ya anak-anak bapak ibu, anak saya nih. Ketika dia misalkan menangis, lihat handphone menangis, itu senjata dia. Oh dia, ternyata kalau saya menangis saya dikasih. Oh ternyata kalau ini saya. Akhirnya apa? Nah disinilah kita, ya di sini positif ini kita harus benar-benar paham itu. Kamu kebutuhannya apa ya? Itu akan ibu penuhi. Selain itu ya enggak, kitanya harus tegas. Kalau enggak ya begitu, anak itu akan ketergantungan. Ayo siapa yang bisa menjawab ini permen dari Bu Guru? Sepertinya bagus. Dulu saya pikirannya begitu. Tetapi enggak. Itu justru mematahkan mental anak. Ketika yang dapat dia senang, yang tidak dapat dia patah hati. Karena merasa keakuan yang tadi kebutuhan diakuinya tidak. Oh, dia mah udah baik, dia mah ini saya mah jadi akut. Nah, jadi kebutuhan dasarnya dia merasa dirinya itu terkucilkan, padahal kita tidak bermaksud begitu. Nah itulah jadi saling keterkaitan Bapak dan Ibu. Wah, subhanallah ya. Jadi catatannya yang saya pahami Bapak dan Ibu, memberikan reward atau penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman posisinya. Jadi tetap membuat anak tidak ada motivasi dari dalam dirinya dan pamrih gitu ya. Jadi motivasi eksternal ini bersifat jangka pendek dan menimbulkan ketergantungan dan pamrih. Yang keduanya motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya seperti tadi Gabriel itu ya. Ya saya kan tidak meminta dia untuk ngomong seperti itu, tetapi dia sendiri yang bilang seperti itu. Oh berarti kan dia meyakini itu. Ya mudah-mudahan kita sebagai gurunya tidak bisa, kita tidak ada kewenangan membolak-balikan hati manusia ya. Kita hanya bisa membantu berupaya. Mudah-mudahan dengan begitu dia bertekad menjadi malu dengan ucapannya sendiri. Itu. Jadi motivasi internal ini diharapkan lebih berbekas dan lebih jangka panjang. Nah, ada kaitannya lagi posisi kontrol sebagai guru. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata di modul ini yang saya pahami, guru penghukum itu ada di tangga paling bawah. Yang keduanya membuat rasa bersalah. Jadi kalau guru membuat rasa bersalah, kamu dah jadi ibu guru begini, hanya anak merasa bersalah, itu ada di tangga kedua dari bawah. Saya selalu merasa wah ini saya suka menghukum, wah saya paling bagus nih jadi guru. Ternyata di posisi kontrol guru ini dalam psikologi ini, dalam modul 1.4 ini berdasarkan psikologi pendidikan itu ada di bagian bawah. Yang ketiga teman. Saya rasa nih sekarang nih ini yang sedang saya lakukan. Ya kemarin ibu saya sampaikan ke ibu. Saya selama ini berusaha berperan di kelas 5B itu sebagai teman, karena saya rasa menjadi teman itu bagus bagi mereka. Ternyata salah. Salahnya apa? Ada dampaknya. Salah satu dampak dari kita berperan sebagai teman itu anak kalau tidak sesuai dengan keyakinan jadi kecewa. Dan itu saya rasakan benar teori. Oh, ya yang tadinya misalkan dia oke-oke aja, dengan kita tiba-tiba ada satu dia kesalahan atau nilainya turun, dia kecewa
beda. Oh ya, betul. Pemantau. Kalau pemantau itu suka memberikan ini apa namanya? Jadi istilahnya itu kalau ada anak yang berbuat salah itu, kamu tahu aturannya apa? Harus bagaimana? Nah, tanpa mengajak anak mencari solusi. Jadi terus aja anak dicecar dengan kesalahannya apa, tapi dia tidak membantu anak mencari solusi, itu pemantau. Kalau manajer itu semuanya, jadi teman iya, jadi pemantau iya. Nah, katanya ya posisi manajer inilah posisi yang paling ideal. Nah, faktanya kemarin kami di ruang kolaborasi banyak yang bertanya, Bu, kalau sekarang anak menghadapi anak sekarang yang mungkin di level dasar bisa ya, SD, SMP. Tapi kalau udah level SMA, Bu, kalau kami ada ayam, kami yang ditolong anak-anak katanya. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah berarti pemantiknya apa? Ada koordinasi dengan orang tua, sehingga pola asuh di rumah dan di sekolah itu sinkron. Gak di rumah begini, di sekolah begitu. Akhirnya kan ya apa namanya ya seperti air di daun talas kan. Jadi masing-masing. Nah berarti itu pemantik bagi lembaga, bagi sekolah. Gimana caranya supaya orang tua itu minimal mengetahui kebiasaan yang akan dilaksanakan budaya apa di sekolah, sehingga di rumah itu jadi didukung oleh orang tuanya. Bu, kadang ada yang biasa, ada yang menerima, ada yang tidak. Nah berarti pemantik lagi untuk kita. Sekarang berarti aturan itu sifatnya di depan. Ada siap melakukan ini, mendukung anak, silakan daftar ya, enggak ya silakan. Berarti kan jadi masalah itu dia carikan solusinya, bukan dijadikan kambing hijau. Yang kambing dijadikan kambing hijau. Wah terus aja dicari alasannya, bukannya cari alasannya, justru dicari solusinya apa. Nah ini ya dari Bapak dan Ibu, ternyata posisi penghukum dan pembuat rasa besar itu ada di bagian bawah, di dalam posisi kontrol guru di sekolah. Nih ya Bapak dan Ibu penjelasannya, mari kita simak sama-sama ya. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Mari kita simak ya kepada Ibu. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan. Ini ada contohnya ya Bapak dan Ibu, jadi mohon dipahami nanti perbedaannya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20. Mari kita simak kepada Ibu ini perbedaan bagaimana kelima dari kelima posisi itu dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum, itu sikapnya biasa. Naren, sini kamu. Kalau posisi penghukum begini sikapnya gitu. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Menutup kesempatan Kapan anak sih untuk kamu tidak menjelaskan. terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih Jelas ya. kamu. Menutup anak untuk memberikan penjelasan. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa Ada korelasinya nggak? Bu? Ada Kenapa? korelasinya nggak antara terlambat dengan keliling? Beraninya Nggak ada kaitannya ya? Sudah terlambat masih berani jawab pula.
Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyumbang. Nah, ini contoh posisi pembuat merasa bersalah. Ini posisi 2, Bu, merasa bersalah. Suka bikin anak merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya ampun, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak menghina kamu. Duh, gimana ini? Ya. Jadi untuk merasa bersalah ini kadang menimpakan masalah itu ke anak, padahal belum tentu itu kesalahan anak. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah Jadi sering membuat anak jadi mendung. Ibu harus apa? Ini yang saya coba? langsung nangis ini kan. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu pergi terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sekolah ya. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Inilah serunya Bapak dan Ibu. Posisi Jadi pembuat langsung merasa gitu. bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan Katanya menyakitkan. membuat dia merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Ini dampak murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di jadi dalam tidak dirinya. percaya diri, menarik diri. Ini posisi saya Bapak dan Ibu. Kesalahannya ini di sini. Iya, tetapi gaya berbicaranya pun berbeda di sini. Iya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis Ya, sayang-sayang gitu. ngomongkan saya Bu. Ini mah terlalu berlebihan juga. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Iya. Ini kadang orientasinya jadi negatif ya. Beresin urusan absen kamu. Ya soalnya dipraktekannya orang dewasa Aja. kan anak-anak kalau level anak SD mungkin Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, Ini kelemahannya. karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. yang disukainya saja anak bersikap baik. Ini posisi pemantau. Naren!
sama. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Apa Ibu? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini Bu, Bapak untuk posisi ini. Posisi pemantau Jadi hanya meluruskan dan memberikan anak solusi untuk selanjutnya. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah Sudah yang bagus, datar hanya dan tinggal ciri membantu anak formal. merubah dirinya. Nah, ini posisi manajer yang kita ingin lakukan. Penasaran saya juga. Hampir sama dengan yang barusan, hanya beda sedikit. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Manajer ini memberikan kesempatan Apakah Naren anak untuk menjelaskan. menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? dan menawarkan Maksudnya, Bu? solusi. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm Jangan lupa kapan, ini. Naren? Setelah pulang sekolah, Kapan memulai? bukan? Jadi harus jelas Jadi dimulainya. Naren akan setel alarm untuk bangun besok Ini pagi. yang menjadi catatan saya juga Akan kepada diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Jadi Sekarang fokus kepada masalah dan solusi. belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah ini kepada Ibu. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang ditekankan Ya, susah memang tapi dengan gambaran ini ya kita bisa mengkondisikan diri bertanggung jawab dan ya betul Pak, kita tidak akan jadi tujuan Superman dari posisi ini tapi adalah minimal dengan apa ini visual yang kita lihat itu guru oh ya akan ini terus dampaknya. memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang Guru atau bapak guru ya. Nah ini mendapat imbalan penghargaan. Dia melakukan sesuatu karena penghargaan. Nah ternyata bapak dan ibu, saya sekarang menjadi sadar memberikan reward kepada anak itu gagalnya sama dengan memberikan hukuman. Tadinya ya saya berpikir wah mungkin memberikan penghargaan mah bagus positif, ternyata sama gagalnya membentuk generasi gagalnya sama dengan memberi hukuman. Beda toples atau beda kapal. Karena apa? Anak tetap akan berbuat baik itu tergantung kepada reward yang ingin dia peroleh. Jadi benar-benar tidak ada kesadaran. Nah kadang begini, nah ayo kamu harus rajin ya, nanti sama ayah dibelikan apa, diberikan jadi dia rajin itu karena ingin sepeda. Dia dapat sepeda, misalkan dia sudah terpenuhi, dia akan menjadi orang yang oh ya udah ini baik
menangis. Itu senjata dia. Oh dia, ternyata kalau saya menangis saya dikasih. Oh ternyata kalau ini saya. Akhirnya apa? Nah disinilah kita, iya Bu, disiplin positif ini kita harus benar-benar paham itu. Kamu kebutuhannya apa ya, itu akan ibu penuhi. Selain itu ya enggak, kitanya harus tegas. Kalau enggak ya begitu, anak itu akan ketergantungan. Ayo siapa yang bisa menjawab ini permen dari Bu Guru? Sepertinya bagus. Dulu saya pikirannya begitu, tetapi enggak. Itu justru mematahkan mental anak. Ketika yang dapat dia senang, yang tidak dapat dia patah hati. Karena merasa keakuan yang tadi kebutuhan diakuinya tidak. Oh, dia mah ada baik, dia mah ini saya mah enggak diakui. Nah, jadi kebutuhan dasarnya dia merasa dirinya itu terkucilkan, padahal kita tidak bermaksud begitu. Nah, itulah jadi saling keterkaitan Bapak dan Ibu. Wah, subhanallah ya. Jadi catatannya yang saya pahami Bapak dan Ibu, memberikan reward atau penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman posisinya. Jadi tetap membuat anak tidak ada motivasi dari dalam dirinya dan pamrih gitu ya. Jadi motivasi eksternal ini bersifat jangka pendek dan menimbulkan ketergantungan dan pamrih. Yang keduanya motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya seperti tadi Gabriel itu ya saya kan tidak meminta dia untuk ngomong seperti itu, tetapi dia sendiri yang bilang seperti itu. Oh, berarti kan dia meyakini itu. Ya mudah-mudahan kita sebagai gurunya tidak bisa, kita tidak ada kewenangan membolak-balikan hati manusia ya. Kita hanya bisa membantu berupaya. Mudah-mudahan dengan begitu dia bertekad menjadi malu dengan ucapannya sendiri. Itu. Jadi motivasi internal ini diharapkan lebih berbekas dan lebih jangka panjang. Nah, ada kaitannya lagi posisi kontrol sebagai guru. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata di modul ini yang saya pahami, guru penghukum itu ada di tangga paling bawah. Yang keduanya membuat rasa bersalah. Jadi kalau guru membuat rasa bersalah, kamu dah jadi ibu guru begini. Akhirnya anak merasa bersalah, itu ada di tangga kedua dari bawah. Saya selalu merasa, wah ini saya suka menghukum, wah saya paling bagus nih jadi guru. Ternyata di posisi kontrol guru ini dalam psikologi ini, dalam modul 1.4 ini berdasarkan psikologi pendidikan itu ada di bagian bawah. Yang ketiga teman. Saya rasa nih sekarang nih, ini yang sedang saya lakukan. Ya kemarin Ibu saya sampaikan ke Ibu. Saya selama ini berusaha berperan di kelas 5B itu sebagai teman, karena saya rasa menjadi teman itu bagus bagi mereka. Ternyata salah. Salahnya apa? Ada dampaknya. Salah satu dampak dari kita berperan sebagai teman itu anak kalau tidak sesuai dengan keyakinan jadi kecewa. Dan itu saya rasakan benar teori. Oh, ya yang tadinya misalkan dia oke-oke aja, dengan kita tiba-tiba ada satu dia kesalahan atau nilainya turun, dia kecewa berat. Oh iya betul. Pemantau, kalau pemantau itu suka memberikan ini apa namanya? Jadi istilahnya itu kalau ada anak yang berbuat salah itu, kamu tahu aturannya apa? Harus bagaimana? Nah, tanpa mengajak anak mencari solusi. Jadi terus aja anak dicecar dengan kesalahannya apa, tapi dia tidak membantu anak mencari solusi. Itu pemantau. Kalau manajer itu semuanya, jadi teman iya, jadi pemantau iya. Nah, katanya ya posisi manajer inilah posisi yang paling ideal. Nah, faktanya kemarin kami di ruang kolaborasi banyak yang bertanya, Bu, kalau sekarang anak menghadapi anak sekarang yang mungkin di level dasar bisa ya, SD, SMP. Tapi kalau udah level SMA, Bu, kalau kami ada ayam, kami yang ditelan anak-anak. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah berarti pemantiknya apa? Ada koordinasi dengan orang tua, sehingga pola asuh di rumah dan di sekolah itu sinkron. Gak di rumah begini, di sekolah begitu. Akhirnya kan ya apa namanya ya seperti air di daun talas kan, jadi masing-masing. Nah berarti itu pemantik bagi lembaga, bagi sekolah. Gimana caranya
supaya orang tua itu minimal mengetahui kebiasaan yang akan dilaksanakan budaya apa di sekolah, sehingga di rumah itu jadi didukung oleh orang tuanya. Bu, kadang ada yang biasa, ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, berarti memancing lagi hidup kita. Sekarang berarti aturan itu sifatnya di depan. Ada siap melakukan ini, mendukung anak, silakan daftar, ya enggak ya silakan. Berarti kan jadi masalah itu dicarikan solusinya, bukan dijadikan kambing hijau. Jangan kambing rawe, dijadikan kambing hijau. Wah, terus aja dicari alasannya, bukan dicari alasannya, justru dicari solusinya apa gitu. Nah ini ya, jadi Bapak dan Ibu, ternyata posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu ada di bagian bawah, di dalam posisi kontrol guru di sekolah. Nih ya Bapak dan Ibu penjelasannya, mari kita simak sama-sama ya. Beneran ya? Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif Mari kita simak ya kepada Ibu. salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan. Ini ada contohnya ya Bapak dan Ibu, jadi mohon dipahami nanti perbedaannya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 Mari kita simak Bapak dan Ibu, ini perbedaannya mana kelima dari kelima posisi itu. dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum, seperti itu sikapnya. Biasa. Naren, sini kamu. Kalau posisi penghukum begini sikapnya gitu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Menuntut kesempatan Apa anak sih kamu untuk tidak menjelaskan. terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok. Jelas ya? Menuntut anak untuk memberikan penjelasan. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa Ada korelasinya nggak? Bu? Ada korelasinya nggak antara terlambat dengan keliling? Harinya Nggak ada jawab. kaitannya ya? Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggundul. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan. Nah ini contoh posisi pembuat merasa bersalah. Ini posisi 2 Bu, merasa bersalah. Suka bikin anak merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya ampun, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak menghina kamu. Duh, gimana
itu ke anak, padahal belum tentu itu kesalahan anak. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah Jadi sering membuat anak jadi mendung. Ibu harus apa? Ini yang saya bilang langsung nangis ini kan. Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sekolah. Ya. Maaf ya Bu, maaf sekali. Inilah serunya Bapak dan Ibu. Posisi Jadi pembuat langsung prasasti gitu. bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan Katanya menyakitkan. membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Ini dampak murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di jadi dalam tidak dirinya. percaya diri, menarik diri. Ini posisi saya Bapak dan Ibu. Kesalahannya ini di sini. Iya, tetapi gaya berbicaranya Bu berbeda di sini. Frustrasi ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, Abi, Ya, sampai sayang-sayang saya gitu. membangunkan saya Bu. Ini mah terlalu berlebihan juga. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ini kadang orientasinya jadi negatif ya. Beresin urusan absen kamu. Ya soalnya dipraktekannya orang dewasa Aja. kan anak-anak kalau dengar kalau level anak SD mungkin Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, Ini kelemahannya. karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. yang disukainya saja anak bersikap baik. Ini posisi pemantau. Naren! Masih posisi yang sama. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Nak? poin. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Ini Bu, Bapak untuk posisi ini. Posisi pemantau Jadi menganggap hanya anak-anak meluruskan atau tidak memberikan anak solusi mengontrol murid. untuk selanjutnya. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah Sudah yang bagus, datar hanya dan tidak cenderung membantu anak formal. merubah dirinya. Nah, ini posisi manajer yang kita ingin lakukan. Penasaran saya juga. Hampir sama dengan yang barusan, hanya beda sedikit. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Manajer ini memberikan kesempatan Apakah Naren anak untuk menjelaskan. menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? dan menawarkan Bersedia, Bu. solusi. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm Jangan lupa kapan, ini. Naren? Setelah pulang sekolah, Kapan memulai? bukan? Jadi harus jelas Jadi dimulainya Naren akan setel alarm untuk bangun besok Ini pagi. yang menjadi catatan saya juga akan kepada diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Jadi Sekarang fokus kepada masalah dan solusi. Baik Bu, terima kasih. Nah ini Bapak dan Ibu. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang mengarahkan Ya, besar memang tapi dengan gambaran ini ya kita bisa mengkondisikan diri bertanggung jawab dan ya betul Pak, kita tidak akan jadi tujuan Superman dari posisi ini tapi adalah minimal dengan apa visual yang kita lihat itu guru ya akan ini terus dampaknya. memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Motivasi tentu untuk posisi murid-murid. manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Saya aja butuh untuk meyakini ini butuh waktu 2 tahun Yaitu menciptakan membuktikan murid yang ini. mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hem. Baik, Bapak dan Ibu. Wah, sebetulnya bagi saya sendiri ini anugerah ya Bapak dan Ibu, di mana ilmu ini langsung dari instrukturnya Bapak Ibu yang membuat modul ini. Jadi kami itu dilatih langsung oleh si pembuat modulnya. Nah ini posisinya kami itu sebagai pasil itu di urutan kedua setelah instruktur. Nah jadi sekarang Bapak dan Ibu tidak perlu ikut seleksi dan sebagainya, ilmunya sudah ditransfer langsung, hanya tinggal terima jadi. Ya, Bapak Ibu nggak usah ikut seleksi, nggak usah harus buka LMS satu per lembar. Sekarang terima jadi. Ini saya rangkum lagi Bapak Ibu nih pemahaman 2 tahun itu. Ketika saya ada di guru penggerak ini tidak serta-merta saya juga percaya Bapak Ibu. Makanya 2 tahun ini saya uji coba di kelas saya, benar nggak sih? Ternyata betul. Apa yang saya tidak berani menyampaikan jika saya belum menguji cobakan ke diri saya, karena takut malpraktek Bapak Ibu. Tetapi dengan ini saya bisa menyampaikan ini patut kita jadikan referensi begitu ya. Ketika nanti di kelas kita ada di posisi yang sama ya Bapak dan Ibu. Jadi posisi yang ideal memang seharusnya kita sebagai manajer
tetapi kita juga lihat situasi dan kondisi ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai karena kita hanya mencari keidealitas idealis gitu ya, sehingga kita tadi mengabaikan hak-hak anak dan kebutuhan anak. Tetap dasar utama yang tadi, yang pertama itu 5 kebutuhan dasar anak dan juga memperhatikan posisi anak ya Bapak dan Ibu. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mendorong murid menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri dan bukan sebagai hakim. Nah, sejak saat itu atau sejak ini Bapak dan Ibu, saya sebagai refleksi saya menyadari saya ini bukan orang yang benar di hadapan murid-murid saya, karena saya pun selalu berbuat salah dan belum tentu jauh dari kesalahan. Kadang menurut kita benar, dalam pandangan anak mungkin salah karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkannya. Nah, inilah kenapa kita harus membuka lebar-lebar forum dialog dan siap untuk mendengarkan anak. Artinya celoteh anak kesana kesini mungkin kita anggap apaan sih, tetapi yakinlah bahwa ketika dia berceloteh itu sedang mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan ya. Tadi seperti tadi disampaikan, kita bersemangat untuk mencoba dan mencoba. Mudah-mudahan segala hal yang dilakukan dengan terus-menerus menjadi kebiasaan. Kebiasaan positif yang terus dilakukan akan menjadi sebuah karakter positif. Segitiga restitusi. Ini hal yang paling menarik dari modul 1.4 ini. Kenapa saya hanya mengambil Bapak Ibu topik-topik yang memang sedang kita butuhkan? Karena ini tidak jauh dari keseharian kita. Artinya ini merupakan saya ingin belajar dalam tentang ini karena saya punya masalah di situ. Ya, artinya saya ingin mencari solusinya dalam jangka panjang supaya saya tidak begini-begini aja. Nah, Biasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya aman lah, bangga bisa bersahabat dengan hal itu. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke ya, Bapak dan Ibu, itu gambarannya. Nanti kita bisa Ibu menyimak dan kembali. Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan harapan Baik Bapak dan Ibu, ini nanti bisa kita simak kembali ya. Ini perbedaan dampak tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sangat penting kita pahami karena ini akan kita laksanakan dan suka tidak suka atau sadar tidak sadar suka kita lakukan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini mirip-mirip tetapi beda jenis ya. Dampaknya nih, kalau hukuman itu murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi murid anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi murid atau anak memecahkan masalah. Jadi kalau konsekuensi itu kesepakatan, kalau restitusi itu lebih ke diskusi begitu ya. Jadi kesiapannya bagaimana? Nah, kalau hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, kalau konsekuensi penguatan positif, kalau restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Dampak pada murid marah, merasa bersalah. Kalau konsekuensi kehilangan hak waktu, murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat. Nah, Bapak dan Ibu, ini menjadi sangat menarik untuk disimak kembali ya. Karena apa? Karena ini tidak jauh dari keseharian kita. Namun bagi saya itu tidak terlalu ini ya Bapak dan Ibu. Mari kita simak yang satu ini tidak kalah menarik. Video ini adalah rangkuman dari materi kita hari ini. Maaf ya, tadi kami membuka dua web, jadi ada suara yang enggak.
Ini restitusi Bapak Ibu jika membutuhkan nanti PPT-nya kita bagikan. Nah, ini kepada Ibu ada refleksi pemahaman kita. Sudah siap melihat? Karena nanti kita harus tahu posisinya. Sudah siap menyimak ya? Oke, baik, mari kita simak bersama. Ini adalah rangkuman dari semua materi hari ini. Kita hari ini serius tetapi santai ya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Dan yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayak mana? Kayak di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Kayla, sini kok. Ini rangkuman dari materi yang kita sampaikan Bapak Ibu. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok? Aduh bu. Netok kok Kayla? Dia kira gara-gara tahu kita semua hampir tidak belajar. Lempang ini, hukum tren. Sudah. Jangan lagi ada yang memang. Kayla gitu kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Di sini ada alasan kenapa kita harus mendengarkan dulu. Ini kejadian. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Dapat kabarnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana ya? Tidak usah banyak alasan. Berdiri depan. Ada korelasinya kan? Kamu lari. Terlambat dengan berdiri di depan. Udah deh terlambat sih. Ini hari berikutnya Kayla tidak hadir. Berjam-jam mereka menunggu Kayla datang. Saya melihat video Udah 1 jam lebih bisa kayak saya itu luar biasa Bapak Ibu. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Di hari berikutnya dia datang paling awal Bapak Ibu. Dia datang paling awal sebelum teman-teman. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa kok pergi? Berdiri kok di sini. Hari ini saya kan udah terlambat kok. Berarti masuk kok di nunggu. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Teman-temannya sudah siap membuli. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar.
sekolah. Saya terlambat karena mamaku dengan udara. Lalu sudah antar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit setelah memakannya mamaku. Jadi disinilah nilai Bapak dan Ibu, di mana nilai paling penting. Hari ketiga kembali, saya tidak masuk sekolah. Aku hanya menjagaku di kecil dulu. Dan bikin kamu. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Tolong ingat bapakku selalu menjadi singa. Tak bakalan tak masuk sekolah di ini. Saya kira kalian semua menempati kak. Lepaskan Pak, lempar, cepat, lempar. Saya kira kita menghukum kak, hukum Pak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjadi. Bapak dan Ibu, saya kira kalau kita mengerti tentunya kenapa kita sebagai pengingat, karena ini adalah perilaku kita ya Bapak dan Ibu. Saya jadi ingat ya dengan perkataan Tuhan. Saya merasa berdosa dengan anak saya. Sampai kapanpun tidak akan pernah terbalas. Inilah Bapak dan Ibu kenapa di sini di Guru Penggerak ini saya sangat termotivasi ingin terus menggali firman ini. Subhanallah, kita banyak dosa kepada anak kita, kepada peserta didik kita, mau tidak mau kadang ya harus sadar itu. Saya sendiri Bapak dan Ibu, kadang saya merasa benar, merasa paling bagus, paling patut untuk ditiru. Ya. Nah ini awalnya saya sendiri tidak paham kenapa Ki Hajar Dewantara ini sangat menggebu-gebu sekali tentang peserta didik sampai menghamba kepada anak itu jadi polemik ya Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu sekarang saya beritahu rahasianya sehingga Bapak dan Ibu sekarang paham kenapa KHD itu menjadi Bapak Pendidikan Indonesia, karena termotivasi dari putrinya yang sampai meninggal adalah ABK. Kita juga nggak mau Bapak dan Ibu ya, anak putri kita, putri kandung kita nggak mau diperlakukan seperti itu oleh gurunya. Karena kita juga merasa diri kita seperti itu, padahal kita tidak sadar. Mungkin kita ke anak orang lain seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, mohon maaf. Untuk cerita Kayla ini adalah rangkuman dari berbagai hal yang saya pelajari kurang lebih 3 tahun ini. Itulah kesimpulannya. Posisi kontrol sebagai penghukum ya Bapak dan Ibu itu berbekas. Mungkin jika waktu itu Ibu Guru Kayla berposisi sebagai manajer, mungkin masih ada kesempatan mamanya Kayla ini bisa untuk diselamatkan begitu. Karena mungkin dia sendiri tidak dirawat, artinya tidak ada yang mengayomi di rumah sakit, sehingga tidak terawasi obat dan sebagainya. Ya kita kurang lebih seperti itu. Nah ini makanya mengapa kita harus selalu mau mendengar terlebih dahulu, karena kita tidak tahu kenyataan di lapangan anak itu seperti apa. Kemarin saat pagi terutama ya saya mengumpulkan informasi
informasi Paki itu begini begitu. Saya penasaran, saya refleksi apartemen Bapak dan Ibu. Saya ingin tahu Paki bagaimana di pandangan teman-temannya. Ternyata positif. Tapi kenapa di depan guru-gurunya itu, ya maksudnya di depan saya itu kadang menjadi negatif. Ketika dia sakit, saya menjadikan kesempatan emas bagi saya untuk mengetahui sebenarnya dia itu di lapangan bagaimana. Dan Bapak dan Ibu, ketika saya datang ke lapangan, ke rumahnya, saya disambut dengan fenomena yang membuat saya terbelah hati. Apa? Ada neneknya, ketika masuk itu neneknya yang terbaring sakit stroke. Sudah pipis di situ, sudah BAB di situ. Akhirnya ketika dua mentor saya mau masuk rumah juga tercium bau WC, karena mungkin kan Paki dan adiknya itu sekolah di rumah, mungkin dia sudah tidak bisa bergerak. Oke. Anak itu asalnya minder, Bapak dan Ibu. Paki itu minder. Pas saya datang itu bersembunyi. Saya tahu dia ada di dalam, tapi saya berusaha meyakinkan, apakah Ibu kesini bukan mencari kesalahan, Ibu kesini untuk menengok apa? Karena saya tahu Paki itu hanya butuh satu kasih sayang. Dia mamanya kan tidak ada. Saya tahu kebutuhan dia, makanya oh ya, saya harus bisa berperan sebagai ibu di sini. Dia sakit, neneknya juga sakit. Dia seorang laki-laki, udah kebayang ya Bapak dan Ibu. Anak laki-laki, jangankan anak kecil, kadang pasangan kita aja kalau lagi sakit lebih dari anak bayi kan gitu. Pas saya masuk, ya lama-lama 5 menit kemudian saya minta lagi, apa Ki, Ibu kesini bukan untuk mencari-cari kesalahan atau kekurangan, Ibu kesini ingin silaturahmi, melihat apa Ki ingin membantu. Ibu buka pintu. Dia malu-malu bertemu saya, masuk. Saya membuka pintu itu hampir tertegun Bapak dan Ibu. Dengan pemandangannya saya dibuka itu, ternyata di bawahnya itu ada neneknya yang lagi terbalik sakit. Dia kalau bisa mungkin ingin lari, tapi dia, Ibu mohon maaf saya mau begini. Ya Bu, nggak apa-apa. Saya kesini bukan untuk mencari gimana. Saya kesini silaturahmi ingin mengetahui ini menjadi apa. Beliau yang memberikan saya informasi. Pagi ditinggalkan oleh mamanya, kata usia berapa ya, kelas berapa katanya? Iya, kelas 1. Sedangkan dia harus merawat adiknya sekarang kelas 4 ya? Ya, kelas 4. Saya awalnya tidak tahu kalau Paki itu punya adik perempuan. Cuma pas saya masuk itu adiknya itu salaman. Oh, pas saya kenal wajahnya itu. Ini AA ya, Tete adik kelas berapa ini kelas? Oh iya, ini siapanya Paki, ini adiknya. Oke, saya di sana mulai tertegun. Saya nanya lagi Ibu dan Bapak. Kata saya Ibu ke neneknya itu, ini Paki sakitnya apa? Ibu cacar. Kemarin juga berobat, minta dibantu tetangga. Karena saya kan nggak bisa kemana-mana. Oh iya, kalau sehari-hari yang merawat ibu siapa? Paki Bu. Oh iya. Yang menyiapkan makan atau mencuci siapa? Paki Bu. Ya sama Nurul dan sama adiknya. Yang menyiapkan, yang suka menyetrika siapa? Untuk persiapan ke sekolah Paki. Terus asalnya ada kakaknya Paki yang perempuan. Karena sekarang sudah menikah, jadi dibawa sama suaminya. Mungkin kan suaminya ya tidak mau berat beban mungkin di situ, ya adiknya, ya neneknya mungkin tinggal. Jadi sekarang tinggallah Paki dengan adiknya itu. Bu, Bapak, saya kalau di sini tidak tahu Allah titipkan ilmu sebelumnya, mungkin saya akan beranggapan apa? Mungkin ketika sudah tercium bau tidak sadar saya pulang lagi aja, ngapain? Tapi di situ saya terbawa penasaran sampai saya meyakinkan berkali-kali. Itu hampir 15 menit Bapak Ibu saya meyakinkan Paki supaya buka pintu. Dia sembunyi, tidak mau, malu mungkin, malu. Tapi saya memposisikan sebagai orang tua, dibuka pintu. Ya mungkin kalau perempuan saya peluk, karena dia laki-laki saya juga membatasi diri. Saya sempat tertegun melihat Ibu sudah berapa lama sakit ini? Saya sakit stroke Bu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau Ibu mau ke air, mau mandi, itu Paki yang merawat saya. Itulah Bapak dan Ibu, sama persis dengan posisi Kayla ini. Ketika kita mau
mendengarkan mungkin hanya sebagian kecil yang kita dengar. Ini luar biasanya video Kayla ini kita melihat ilustrasinya langsung. Mungkin kalau saya ke sana mungkin hanya saya mendengar saja dari temannya, dari Aki sendiri. Tapi saya melihat langsung ke sana sehingga orang lain ngomong apa? Kamu so tahu amat, saya lebih tahu dari kamu informasi. Inilah kenapa saya di sini mulai dari saat ini ingin berusaha bukan menjadi orang yang paling bisa, tetapi saya ingin belajar bisa terhadap siapapun. Bahkan saya tidak akan menganggap anak saya kalau memang dia punya kemampuan, dia anak saya. Makanya saya berusaha, anggapan saya menjadikan anak posisi sebagai teman itu mungkin menurut saya baik, ternyata kan di atas langit ada lautan. Ternyata ilmu saya sama lagi Bapak dan Ibu. Tapi Allah berikan terus digali, semakin ketemu Allah berikan lagi ilmunya. Inilah luar biasanya kenapa kita itu harus selalu menikmati dan mencintai ilmu, dan Allah berikan terus pemahaman-pemahaman baru untuk kita banyak belajar. Kayla ini dan Paki ini fenomena nyata di kelas saya membuat saya lebih hati-hati dalam bersikap kepada Ibu. Nah, ini ada keterkaitan dengan budaya positif, dengan filosofi KHD ini. Dengan penerapan budaya positif di sekolah akan membantu memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan yang ada pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak dan Ibu sekarang sudah mengetahui alasan Bapak Ki Hajar Dewantara diperkuat dengan video Kayla. Bagaimana posisi kontrol ini dapat kita terapkan karena berbahaya dampak panjangnya. Artinya kesimpulan yang bisa saya sampaikan ini merupakan refleksi bahwa saya sebagai guru sangat menyadari tindakan yang saya lakukan akan sangat berdampak kepada murid, baik itu secara fisik maupun psikis. Untuk itu, sikap hati-hati dan saling menghormati antara guru dan murid sangat penting dilakukan. Tidak kalah pentingnya semangat guru menjadi motor penggerak berhasilnya murid di dalam belajar. Ini adalah kesimpulan Bapak dan Ibu dari apa yang saya alami, apa yang saya pelajari, dan apa yang saya rasakan. Mudah-mudahan sedikit banyak Bapak dan Ibu ini membuka wawasan kita terkait dengan parenting. Karena walau bagaimanapun kita adalah orang tua di rumah, ya, dan orang tua di sekolah. Mudah-mudahan kita sekali lagi ke depannya bisa terus memperbaiki diri. Kita tidak mungkin akan menjadi orang yang sempurna, tidak akan pernah, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi kita sudah dibekali akal dengan segala kelebihannya untuk bisa terus memperbaiki diri dengan berbagai cara. Nah, mudah-mudahan diskusi singkat kita, bukan singkat yang lama ini 1 jam, 2 jam. Ya, diskusi kita hari ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Saya mengingat ada statement Erkoki di sini mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku saya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya Bapak dan Ibu, ketika saya mindset kembali, semuanya bermula ke pola pikir kita, ke mindset kita. Saat saya berpikir negatif, otak saya akan merespon negatif. Ucapan saya akan mengeluarkan kata-kata negatif, dan perilaku saya akan mengarah kepada negatif. Ketika otak saya atau pola pikir saya positif, maka otak saya akan merespon positif. Dia akan mengeluarkan kata-kata saya dengan positif dan mengacu pada tindakan saya positif. Makanya mulai saat ini saya selalu berusaha untuk berpikiran positif terhadap apapun. Artinya, saya tidak akan menggali kesalahannya. Saya tidak tertarik dengan kesalahan, tetapi saya harus lebih tertarik kepada solusinya. Supaya apa? Supaya pikiran saya sehat, supaya mulut
lisan saya sehat dan juga tindakan saya sehat. Itu ya Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf dengan segala kekurangannya dan juga segala kehilafannya mulai dari pertemuan awal sampai saat ini. Saya bertemu Bapak dan Ibu, ini kesempatan emas bagi saya untuk meminta maaf. Selama 8 Agustus 2018 saya bergabung di SDN 9 Karangtengah sampai saat ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam praktik kinerja saya ada yang tersakiti, ada yang malpraktek, ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mendesiminasikan ini bukan berarti saya merasa paling bisa. Perkenalkan, nama saya Yulia SPD, kelas 9 SDN 9. Berkaitan saya di sini sebagai penanggung jawab di sekolah SD 9 ini. Salah satu dari rekan saya bernama Ibu Rina Sil sebagai Ibu Rina yang memegang kelas 9. Alhamdulillah menurut saya atau pengamatan saya selama di sini dari bulan Agustus 2023 sampai sekarang untuk kinerja mungkin ya, untuk kinerja dan sebagainya. Alhamdulillah kinerja banyak hal yang positif, banyak hal yang kami sendiri, saya sendiri banyak temuan-temuan yang belum pernah mungkin selama saya jadi guru dulu belum menemukan, tapi alhamdulillah ada ilmu baru yang disampaikan kembali kepada adik-adik yang lain untuk seperti saya melakukan observasi proses belajar mengajar untuk keperluan PKG ataupun sekarang untuk kebutuhan tagihan-tagihan RHK. Alhamdulillah sangat berbeda dari yang lain, itu tidak mengada-ngada, saya apa adanya dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas itu berbeda. Alhamdulillah dalam hal psikologi juga bukan berarti saya membedakan, semua sama, tetapi ada yang lebih dari kepribadian yang baik, banyak membuka untuk rekan-rekannya, misalnya ada yang minta pendapat ataupun apa dari gurunya, itu insya Allah keilmuannya sudah matang. Kenapa? Saya pun di sini secara pribadi sebagai guru saya ini memberdayakan beliau sebagai guru, karena dia pun sebagai fasilitator juga, sebagai sekarang CGP ya. Saya merasa alhamdulillah merasa ditugaskan di sini, merasa terbantu. Kenapa merasa terbantu? Karena sebagai fasilitator nasional itu ya sudah saya sendiri sudah percaya keilmuannya lebih dari yang lain, makanya saya selalu memberdayakan Ibu Rina. Hal lain, saya di sini secara pribadi juga sebagai kepala sekolah banyak tugas-tugas yang saya emban yang mungkin saya kurang pemahaman dan sebagainya. Saya suka bertukar pikiran apakah itu sebagai pekerjaan saya yang akan diselesaikan. Saya suka minta pendapat ataupun pengalaman yang lain, dan saya suka bertukar pikiran. Itu yang mungkin dari pertama saya datang ke sini, kalau sudah berbicara tidak bisa berhenti karena pengalaman-pengalamannya penuh dengan ilmu. Itu mungkin ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Itu penilaian saya selama ini terhadap Bu Rina dari A sampai Z. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar sama Bu Rina, kesan-kesan saya menyenangkan. Awalnya hafal perkalian, jadi hafal perkalian. Asalnya nggak senang matematika, sama Bu Rina senang matematika. Pesan-pesan buat Bu Rina, makasih Ibu udah ngajar kelas 5B, walaupun kelas 5B orang-orangnya sedikit dikit-dikit itu. Terus makasih banyak ke Ibu udah sabar menghadapi kelas 5B yang sekarang. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi Sohemi SPDI, wabarakatuh. Nama saya ngajar di SD 9 sebagai guru PAI, bekerja di mengenal tentang Bu Rina, orangnya baik, supel, selalu menyampaikan yang positif untuk anak dan untuk guru-guru juga sebagai pelajaran buat guru seorang guru PAI. Kepada Nerina itu ilmunya baik sekali. Dan lain sebagainya, Kemudian kita pandangan ibu bahwa Neng Rina harus terus itu belajar menjadi dia orangnya guru yang lebih profesional. tidak seperti yang lain lah, tidak banyak bicara itu yang simpel saja, yang dimengerti tentang pendidikan, terutama di bidang pendidikan guru sebagai guru penggerak. Bagi saya, Neng Rina itu adalah orang yang sangat baik. Perkenalkan, nama saya Andika Surya Hermawan SPD. Saya mengajar di kelas 4A. Penilaian saya terhadap Ibu Rina Subuhyani, orangnya baik, terus dia itu sering tempat menjadi tempat kita sharing. Dia selalu memberikan masukan pada guru lain, tempat ketika kita bingung apa-apa, kita selalu sharing dan memberikan terus penilaian terhadap anak-anak, keseharian sama anak-anak juga dia baik, orangnya care, ramah juga, mungkin Motivasi ke rekan-rekan sendiri biar selalu ya pokoknya kalau ada masalah enak kalau diajak berdiskusi. Terus dia tidak memilih berdiskusi sama yang bawah sama yang atas juga, ya selalu selama saya mengenal beliau mungkin tidak itu pernah penilaian dari saya. selalu merangkul. Perkenalkan, nama saya Andika Surya Hermawan SPD. Saya mengajar di kelas 4A. Penilaian saya terhadap Ibu Rina Subuhyani itu orangnya baik, Merasakan atau terus langsung bertanya, dia itu sering tempat menjadi tempat saya selalu kita merasakan begitu sharing. rasanya terasa Dia selalu memberikan masukan pada guru lain, tempat arahan-arahan beliau yang selalu ketika kita bingung apa-apa, kita selalu sharing dan melibatkan ibu kita. Terus penilaian terhadap anak-anak, keseharian sama anak-anak juga dia baik, orangnya care, kesan kedepannya selalu ramah semangat juga, dan kinerja di sini mungkin tetap semangat. Adapun hal-hal yang menurut saya ya pokoknya orang itu orangnya itu enak kalau mendapat